kelas, selamat berjumpa kembali di kuliah daring Universitas Dinamika Bangsa. Kali ini untuk mata kuliah manajemen proyek. Baik kelas, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas seperti apa proses manajemen proyek, seperti apa tahapan-tahapan ya dalam proses manajemen proyek tersebut. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas dan saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana mengelola risiko dalam manajemen proyek. Baik, Les, kita mulai materinya ya. Mengelola risiko. Mengelola risiko dalam konteksnya di sini adalah dalam manajemen proyek. Seperti apa dan bagaimana cara mengelola risiko dalam manajemen proyek. Karena dalam sebuah proyek tentu risiko itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan ya. Di dalam sebuah proyek selalu ada risiko. Untuk menghindari ya risiko negatif yang menimbulkan kerugian bagi pemilik proyek maupun mengelola proyek, tentu perlu dilakukan cara-cara untuk mengelola ya, risiko atau mengelola terjadinya kemungkinan risiko pada setiap proyek. Oke, apa yang dimaksud dengan risiko proyek ya? Sebelum saya menjelaskan apa itu risiko proyek, saya menjelaskan sekilas tentang apa yang maksud risiko ya dalam konteks bahasa Indonesia, bahwa risiko ya merupakan suatu kejadian atau kondisi yang tidak menentu ya, suatu kejadian atau kondisi yang tidak menentu yang kalau jika ini terjadi akan menghasilkan atau memiliki efek positif bahkan negatif terhadap tujuan proyek. Nah, seperti apa preferensi manusia terhadap risiko ini? Ya, ada macam-macam ya. Preferensi manusia terhadap proyek ini ada macam-macam. Yang pertama ada yang penghindar risiko. Jadi kalau ada proyek dia memikirkan dulu bagaimana risikonya, besar atau tidak. Semisal ada proyek pemasangan instalasi jaringan internet di sebuah gedung ya yang bertingkat. Tentu kalau gedung bertingkat banyak risiko ya yang kemungkinan bisa terjadi. Misal bahwa waktu pengerjaan pemasangan jaringan ini bisa jadi lebih lama ya, tergantung kondisi gedung yang ada. Nah, ada beberapa preferensi manusia terhadap proyek seperti ini. Ada yang kemudian langsung mundur ya, tidak menerima atau dengan kata lain membatalkan proyeknya karena tidak siap ya dengan risiko yang kemungkinan terjadi di saat pengerjaan proyek. Lalu ada preferensi manusia juga terhadap risiko proyek ini yang sifatnya netral ya. Netral, dia tidak memikirkan risiko, yang penting dikerjakan ya. Ketika ada risiko, di sini memang yang sering terjadi ya kalau dia posisinya seperti ini, tentu dia kurang memikirkan seperti apa pengelolaan risiko tersebut. Nah, preferensi yang berikutnya adalah ada yang seperti pencari risiko ya. Pencari risiko, dia memang sengaja ya mencari proyek-proyek yang memiliki risiko tinggi. Kenapa? Misalnya seperti disebutkan tadi, kalau melakukan pemasangan jaringan internet ya, pemasangan struktur jaringan di sebuah gedung yang bertingkat misalnya, tentu dengan risiko-risiko yang tinggi, maka si pengelola proyek tadi tentu bisa menawarkan atau menegosiasikan harga yang lebih tinggi ya, lebih tinggi dari proyek-proyek yang lain. Nah, tentu dari harga ini si pengelola proyek akan mengklasifikasikan, mengakumulasikan penghitungan keuntungan yang cukup besar. Tidak seperti bagaimana mengerjakan proyek-proyek risiko kecil ya. Jadi ada orang-orang yang memang sengaja mencari proyek yang memang memiliki risiko besar seperti ini. Ya. Tujuannya apa ya ini? Tujuannya demi menghasilkan nominal yang besar, ya, nilai proyek yang besar. Nah, teman-teman, di bagian yang mana? Apakah penghindar risiko atau yang netral
atau bahkan pencari risiko ya. Semuanya tentu ada plus minusnya ya. Untuk itu perlu pemahaman tentang risiko project. Nah, manajemen risiko project dalam hal ini manajemen risiko ya. Yang dimaksud dengan manajemen risiko di sini adalah merupakan seni atau pengetahuan dalam mengidentifikasi ya. Pengetahuan dalam mengidentifikasi ya, menganalisis, menanggapi dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek berlangsung. Tujuannya agar tujuan proyek tersebut bisa tercapai dengan maksimal ya, tentu dengan meminimalisir terjadinya risiko-risiko negatif. Nah, tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalisir ya potensi risiko negatif ini ya. Untuk meminimalisir potensi terjadinya risiko negatif dan memaksimalkan terjadinya risiko positif. Itulah tujuan dari manajemen risiko proyek. Nah, apa yang dimaksud dengan risiko negatif dan risiko positif? Ya, dalam proyek tadi saya sebut bahwa ada risiko. Nah, risiko itu ada yang negatif, ada yang positif. Tadi kita bagaimana meminimalkan yang negatif dan memaksimalkan risiko yang positif. Nah, risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah. Ya. Pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek atau selama pengerjaan proyek. Nah, tentu dalam hal ini risiko negatif ini kita perlu memikirkan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek ya. Jadi seorang manajer proyek ini harus punya pemahaman yang baik di sini ya, agar ketika terjadi risiko negatif ini maka proyek tidak terhenti atau bahkan tidak menghambat pengerjaan proyek sehingga tidak merugikan si pemilik proyek bahkan si pengelola proyek tadi, baik dari sisi waktu maupun dari segi materi. Nah, itu tadi risiko negatif. Nah, kalau risiko positif seperti apa? Risiko positif dalam manajemen proyek itu adalah risiko yang dihasilkan oleh suatu yang baik. Kadang disebut sebagai peluang atau kesempatan, opportunity ya. Nah, bagaimana jenis-jenis risiko ya? Kita perlu mengenali ya jenis-jenis risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan proyek agar kita bisa mengelola risiko tersebut. Nah, jenis yang pertama adalah risiko operasional. Dalam sebuah proyek ada kemungkinan terjadinya risiko operasional. Maka bagaimana kita mengelola risiko operasional ini? Risiko operasional bisa kita kelola, tentu kita harus pahami dulu apa sebenarnya risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang berhubungan dengan operasional organisasi, antara lain misalnya ya, risiko yang mencakup sistem organisasi, proses kerjanya, teknologi dan sumber daya manusia yang ada ya. Jadi ini ada kemungkinan ya di komponen-komponen ini, sumber daya manusia, teknologi, proses kerja, dan sistem organisasinya ini akan sangat mempengaruhi risiko operasional. Misalnya ya, kalau dari sisi sistem organisasi, apakah manajemen ya dalam pengelolaan organisasi tersebut memiliki struktur yang baik ya. Kemudian proses kerjanya seperti apa, teknologi yang digunakan apakah mendukung kerja proyeknya atau tidak, sumber daya manusianya apakah betul-betul memiliki kompetensi atau tidak. Kalau tidak memiliki kompetensi, tentu ini akan menimbulkan risiko yang cukup besar terhadap operasional. Oleh karena itu, si manajer proyek ya perlu memikirkan hal ini. Yang kedua, jenis risiko yang kedua adalah risiko finansial. Ya, kalau tadi risiko operasional, nah, dalam risiko finansial ini adalah risiko yang berdampak pada kinerja keuangan organisasi. Misalnya ya, kejadian risiko akibat adanya fluktuasi mata uang, tingkat suku bunga, termasuk risiko pemberian kredit yang kemudian menjadi macet, lalu tingkat likuiditas dan kondisi pasar yang sedang berlangsung saat ini. Tentu risiko komponen-komponen ini akan mengakibatkan atau bisa atau bahkan berdampak dan menimbulkan adanya risiko finansial. Tentu kaitannya dengan itu maka perlu ya bagaimana mengantisipasi dan memikirkan
hubungan komponen-komponen ini terhadap proyek yang sedang dikerjakan. Yang kedua, hazard risk. Hazard risk ini adalah risiko yang terkait dengan kecelakaan fisik, ya. Seperti misalnya adanya kerusakan oleh karena adanya kebakaran, adanya gempa bumi, bahkan ancaman fisik dan lain-lain, ya. Tentu dalam hazard fisik ini, risiko hazard ini perlu mengantisipasi, ya, meminimalisir kerusakan atau kerugian yang mungkin yang terjadi oleh karena adanya kebakaran, gempa bumi, ancaman fisik. Jadi misalnya, ya, bagaimana proyek tersebut, ya, ketika dijalankan tentu mengedepankan keselamatan, ya, keselamatan dengan baik keselamatan kerja maupun keselamatan proyek. Misalnya melengkapi alat-alat yang mungkin bisa digunakan dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran. Kemudian meminimalisir jika terjadi adanya gempa bumi, bagaimana kemungkinan bisa meminimalisir terjadinya kerugian baik secara fisik. Nah, kemudian jenis risiko lain adalah risiko strategi. Ya, strategik ini adalah risiko yang ada hubungannya dengan strategi perusahaan. Ya. Perusahaan telah membuat sebuah strategi, ya, dalam rangka mengembangkan atau mempercepat laju perkembangan perusahaan. Nah, dalam risiko strategik inilah ini disusun, ya. Kemudian bagaimana hubungannya juga dengan politik, ya. Kondisi politik saat ini seperti apa? Ini harus dirumuskan masuk dalam perencanaan risiko strategik. Kemudian kondisi ekonomi bagaimana, kondisi hukumnya bagaimana. Nah, risiko ini juga terkait dengan reputasi kepemimpinan organisasi dan perubahan selera pelanggan. Artinya, ya, bagaimana seorang pemimpin di sini, ya, sangat penting perannya dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko strategik, ya. Baik yang hubungannya dengan politik, ekonomi, kondisi hukum yang sedang berlangsung, kemudian reputasi pemimpinan organisasi, ya. Bagaimana kepemimpinan organisasi di sini sangat-sangat diharapkan reputasinya, ya. Reputasinya sangat diharapkan. Bagaimana kepemimpinan tersebut, kepemimpinan organisasi tersebut harus memiliki reputasi baik, ya. Dan bagaimana mengantisipasi, ya, jika terjadi adanya perubahan selera pelanggan. Tentu ini sangat memungkinkan, ya, terjadinya risiko-risiko kaitannya dengan risiko strategik. Nah, bagaimana keuntungan? Apakah ada keuntungan dari manajemen risiko ini? Apakah ada keuntungan dalam mengelola risiko dalam sebuah proyek? Tentu, ya. Tentu yang pertama, ya, keuntungannya adalah dapat mengantisipasi atau menghindari terjadinya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya tadi yang terkait dengan jenis-jenis risiko ini. Yang kedua, keuntungan yang kedua adalah mencegah peristiwa-peristiwa yang tidak diduga. Ini, ya, peristiwa-peristiwa tak terduga. Itu seperti yang disebutkan di awal ini, adanya bencana alam, adanya kebakaran, adanya perubahan selera pelanggan, ya. Itu termasuk risiko-risiko yang tak terduga. Kemudian keuntungan manajemen risiko lain adalah dapat meminimalisir pelanggaran dalam menepati jadwal, ya. Ketika kita mampu mengelola risiko, maka misalnya ada risiko negatif pada saat pelaksanaan proyek, namun kalau kita sudah melakukan manajemen risiko, maka kita bisa meminimalisir pelanggaran dalam menepati jadwal pekerjaan proyek. Nah, tentu proses ini tidak bisa dilakukan, ya, kalau kita tidak memiliki pemahaman terhadap manajemen proyek ini, manajemen risiko misalnya. Nah, keuntungan manajemen risiko yang lain adalah bagaimana kita dapat meminimalisir biaya yang melebihi anggaran yang tersedia, ini, ya. Jadi dari perencanaan di awal kita sudah menentukan anggaran untuk sebuah proyek tersebut, namun di dalam proses pengerjaan proyeknya ada kemungkinan terjadinya manajemen risiko negatif yang kemungkinan itu akan bisa mengubah posisi biaya. Namun kalau kita sudah mengelolanya dengan manajemen risiko, tentu kemungkinan perubahan biaya itu bisa diminimalisir, ya, bisa diminimalisir dalam rangka untuk meminimalisir kerugian yang terjadi karena adanya kelebihan anggaran dari perencanaan yang sudah direncanakan di awal atau pada anggaran yang tersedia. Nah,
Setelah kita mengetahui jenis risiko, keuntungan manajemen risiko, nah bagaimana sebenarnya tahapan manajemen risiko tersebut? Tahapan manajemen risiko yang pertama adalah bagaimana perencanaan manajemen risiko. Jadi harus direncanakan dulu ya, bagaimana manajemen risiko tersebut harus direncanakan. Maksudnya apa? Maksudnya dalam tahapan manajemen risiko harus ditentukan bagaimana pendekatan-pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk sebuah proyek ya. Ketika ada proyek, maka pada saat melakukan tahapan manajemen risiko harus ditentukan pendekatan seperti apa dan bagaimana rencana aktivitas manajemen risiko selama menjalankan proyek ya, jika terjadi risiko-risiko di saat menjalankan proyeknya. Tahapan yang kedua adalah mengidentifikasi risiko. Dalam manajemen risiko, ya tahapan yang berikutnya adalah kita harus bisa mengidentifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko ini maksudnya menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar dapat berdampak bagi proyek. Ya. Tentu yang lebih perlu diperhatikan adalah bagaimana risiko negatifnya, ya, agar tidak berdampak besar terhadap jalannya proyek. Untuk itu kita perlu bagaimana melakukan identifikasi risiko. Tahapan manajemen risiko yang berikutnya adalah penilaian risiko. Bagaimana menilai risiko? Menilai risiko itu adalah bagaimana memprioritaskan risiko, ya. Bagaimana memprioritaskan risiko dengan mengurutkan risiko-risiko tersebut berdasarkan probabilitas, ya. Berdasarkan probabilitas dan dampak yang mungkin terjadi dari risiko tersebut. Ya, tujuannya agar kita bisa mengukur, ya, mengukur dampak-dampak risiko yang terjadi mulai dari yang risiko yang paling besar hingga risiko yang terkecil. Tujuannya agar pengelolaan risiko tersebut bisa dilaksanakan dengan efektif dan tentunya seefisien mungkin. Nah, tahapan manajemen risiko yang lain adalah merencanakan respon terhadap risiko, ya. Jadi setelah tadi kita bisa atau melakukan penilaian risiko, maka kita harus merencanakan bagaimana respon, ya, merencanakan respon terhadap risiko yang mungkin terjadi tersebut. Merencanakan respon terhadap risiko ini adalah bagaimana mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesempatan dan tentunya mengurangi bahaya bagi proyek. Itulah yang dilakukan dalam merencanakan respon. Jadi melakukan atau mengambil langkah-langkah apa, pendekatan apa yang kemudian dilakukan dalam rangka meningkatkan kesempatan, ya, dalam rangka mengurangi bahaya bagi proyek yang sedang dikerjakan. Nah, selanjutnya tahapan manajemen risiko yang lain, ya, setelah melakukan perencanaan manajemen risiko, sudah melakukan identifikasi risiko, kemudian melakukan penilaian risiko, selanjutnya merencanakan respon terhadap risiko, maka yang berikutnya adalah melakukan pengawasan dan pengendalian risiko. Ini adalah komponen paling penting juga dalam sebuah manajemen risiko, ya. Tentu sebagaimanapun kita merencanakan, mengidentifikasi, menilai risiko dan merencanakan respon, kalau tidak diawasi, tentu itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan setelah diawasi tentu harus dikendalikan. Mengendalikan dengan cara apa? Ya, tentu dengan cara teknik-teknik maupun pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan dalam rangka memperkecil atau meminimalisir terjadinya kerugian oleh karena risiko dalam pengerjaan proyek tersebut. Nah, dalam perencanaan manajemen risiko, kita perlu melakukan proses bagaimana memutuskan, bagaimana mendekati dan melaksanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek, ya. Dalam perencanaan manajemen risiko perlu ada proses memutuskan bagaimana mendekati dan melaksanakan aktivitas manajemen risiko. Kemudian memastikan tingkat, tipe dan visibilitas manajemen risiko yang mungkin setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Selanjutnya menyediakan sumber daya, ya, dan waktu yang memadai untuk aktivitas manajemen risiko. Karena ini penting, ya, sumber daya penting sekali. Ya, bagaimana
upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memutuskan bagaimana pendekatan dan memastikan tingkat tipe visibilitas manajemen risiko, tentu dengan rincian bahwa harus memiliki sumber daya yang waktu yang memadai. Kemudian dalam perencanaan manajemen risiko perlu menetapkan basis, ya, basis yang kemudian disepakati dalam mengevaluasi sebuah risiko yang mungkin terjadi. Nah, informasi yang terkandung dalam dokumen manajemen risiko itu apa saja? Jadi dalam manajemen risiko ada informasi-informasi yang terkandung dalam dokumennya. Ya, seperti apa informasinya? Yang pertama, ada metodologi yang menjelaskan bagaimana manajemen risiko akan dilakukan dalam proyek yang berkaitan dengan tools. Ya, toolsnya apa dan sumber data yang bagaimana yang kemudian mampu disediakan dan dapat digunakan. Yang kedua, informasi yang terkandung dalam dokumen manajemen risiko adalah informasi peran dan tanggung jawab. Ya. Dalam peran dan tanggung jawab ini didokumentasikan bagaimana menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan tugas dan hasil apa yang kemudian harus dipertanggungjawabkan berkaitan dengan manajemen risiko tersebut. Apakah manajemen proyek, apakah manajer proyeknya, atau penanggung jawab unit kerjanya, ataupun pengawas lapangan. Tentu perlu ditetapkan peran dan tanggung jawab. Yang berikutnya adalah dana dan biaya. Dana dan biaya ini ya berkaitan dengan penjelasan estimasi biaya, berapa estimasi biaya dan dana yang diperlukan dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan risiko. Jadi di luar biaya proyek yang sudah ditentukan, yang sudah dirumuskan, tentu perlu juga dirumuskan seperti apa biaya-biaya yang mungkin timbul pada saat mengantisipasi atau melakukan pendekatan-pendekatan dalam rangka aktivitas-aktivitas dengan manajemen risiko tersebut. Jadi oleh karena kalau sudah dalam proyek disebutkan tadi akan mungkin terjadi sebuah risiko, maka ketika terjadi sebuah risiko tersebut, apakah itu risiko negatif, tentu perlu dirumuskan seperti apa dan berapa besar estimasi biaya dan dana yang bisa digunakan dalam mengelola risiko tersebut. Nah, dalam rangka mengidentifikasi risiko, tadi disebutkan bahwa perlu proses pemahaman potensi kejadian yang dapat menghambat, ya, membantu sebuah proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya. Ya, perlu memahami potensi kejadian yang dapat menghambat. Seperti apa potensi-potensi yang mungkin menghambat? Misalnya tadi kalau dalam saya sebutkan proyek pemasangan infrastruktur jaringan internet di sebuah gedung bertingkat tadi, potensi kejadian yang menghambat itu apa? Misalnya bisa jadi ya, ketika melakukan pemasangan kabel dari luar gedung, dari sisi gedung, tentu ada kemudian potensi kejadian yang bisa menghambat. Misalnya ketika turun hujan, ya, ketika turun hujan, maka ini akan menghambat bagaimana proses pengerjaan pemasangan jaringan dari sisi samping gedung, ya. Ya, tentunya itu perlu diantisipasi bagaimana ketika terjadi hujan seperti itu tidak bisa melakukan pemasangan infrastruktur jaringannya di luar, maka harus dilakukan, ya, harus diantisipasi seperti apa kegiatan lain ya pada saat proses menunggu redanya hujan agar bisa kembali memasang jaringan di luar gedung tersebut. Nah, kalau ini tidak dipikirkan, maka yang terjadi adalah ketika terjadi hujan tadi, maka pekerjaan tidak akan berjalan ya. Ada progres pekerjaan yang terhenti ya. Kemudian tidak bisa diantisipasi dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang kemungkinan itu tentu tidak menghambat jalannya proyek. Nah, untuk itu perlu mendokumentasikan karakteristiknya ya, supaya kita paham dan bagaimana kemudian antisipasi yang bisa dilakukan dalam rangka mengantisipasi potensi kejadian yang dapat menghambat dalam perjalannya sebuah proyek. Nah, kemudian peserta yang terlibat ya. Dalam mengidentifikasi risiko perlu diperhatikan pesertanya yang terlibat siapa saja. Misalnya ada manajer proyek.
ada anggota atau tim proyek, kemudian ada anggota manajemen risiko, ada kemudian tim ahli, ya, kemudian ada teknis di luar tim proyek, seperti misalnya ada customer, ada end usernya, dan ahli manajemen risiko. Ya. Ini perlu dilibatkan untuk meminimalisir kejadian-kejadian tadi. Lalu dalam proses mengidentifikasi risiko, kita juga perlu memerlukan sebuah alat bantu, ya, alat bantu atau yang disebut dalam hal ini adalah metodenya. Metode untuk mengidentifikasi risiko tersebut. Banyak cara untuk atau alat bantu atau metode yang bisa digunakan, ya, dalam mengidentifikasi risiko. Ada yang menggunakan brainstorming, ada yang menggunakan DLP, ada yang menggunakan interview, bahkan ya ada yang menggunakan analisis SWOT. Jadi boleh dipilih salah satu tergantung melihat peluang-peluang alat bantu ini, bagaimana alat bantu yang mana yang lebih bisa mendekati, ya, mendekati hasil maksimal terhadap risiko-risiko yang akan dianalisis. Nah, kalau brainstorming, ya, brainstorming ini merupakan alat bantu atau metode yang bisa digunakan mengidentifikasi risiko, ya. Ini akan dalam brainstorming ini, ya, yang dilakukan adalah bagaimana membentuk grup yang kemudian akan membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam risiko proyek. Yang kedua, DLP. DLP ini digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu. Ya. Di ahli-ahli berkumpul, ya, ahli-ahli untuk kemudian mencapai kesepakatan, ya, dalam rangka melakukan prediksi terhadap masa depan. Yang kemudian interview, ya, proses mengidentifikasi risiko bisa dilakukan dengan interview. Interview ini adalah dengan cara melakukan cara untuk menemukan fakta dan cara mengumpulkan informasi, ya, melalui tatap muka, kemudian komunikasi by telepon, email, ataupun bahkan instant messaging atau dengan media-media lain, ya, yang bisa dilakukan dalam proses mengidentifikasi risiko melalui proses interview. Kemudian mengidentifikasi risiko bisa dilakukan dengan analisis SWOT, ya. SWOT ini banyak digunakan untuk mengidentifikasi risiko, ya, umum sekali digunakan ini, ya. Yaitu dalam analisis SWOT ini kita menjelaskan dulu, ya, mengidentifikasi kekuatan, ya, kekuatan kita dalam proses pengerjaan proyeknya, kemudian mengidentifikasi kelemahan, ya, kelemahannya apa saja, kemudian bagaimana mengidentifikasi opportunity, kesempatan atau peluangnya, kemudian bagaimana mengidentifikasi ancaman. Jadi harus bisa mengantisipasi kekuatan, ya, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin terjadi, supaya mampu merumuskan seperti apa pendekatan ataupun penyusunan rencana estimasi biaya dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko dalam proses pengerjaan sebuah proyek. Nah, kemudian penilaian risiko, ya, langkah-langkahnya adalah risiko ini dilakukan untuk menghasilkan daftar risiko yang potensial terjadi. Itu tadi yang disebutkan, ya. Jadi menyusun daftar risiko yang mungkin terjadi, seperti misalnya tadi akan ada kemungkinan hujan turun lebat sehingga tidak bisa memasang struktur jaringan di luar gedung misalnya. Atau misalnya akan ada kemungkinan bahan habis, ya, sehingga perlu dipikirkan bagaimana ketika memasang struktur jaringan tadi, bahan-bahan yang sudah disepakati itu bisa disiapkan, atau setidak-tidaknya, ya, mengetahui bagaimana kemudian setelah bahan tersebut kekurangan bisa diambil di sebuah tempat yang memang benar-benar dan bisa dipastikan barang tersebut ready. Nah, tentu dalam hal ini, ya, dalam proses penilaian ini tidak semua risiko ini patut mendapat perhatian, ya. Ada beberapa risiko yang tidak perlu terlalu dipikirkan, ya, beberapa hal sepele dan bisa diabaikan, ya, dalam rangka, ya, mengantisipasi terjadinya risiko, ya. Sementara yang lain mungkin saja akan menimbulkan ancaman serius, ya.
terhadap kesejahteraan proyek. Nah, itulah sebabnya perlu dilakukan ya pengurutan daftar atau pembuatan daftar risiko yang sangat potensial terhadap pengerjaan proyek. Nah, dalam penilaian risiko perlu ada skenario analisis ya, dan yaitu teknik termudah dan paling umum. Kita perlu melakukan skenario analisis yang digunakan untuk menganalisa risiko. Misalnya anggota tim menilai pentingnya setiap kejadian risiko dalam hal misalnya probabilitas kejadian, kemudian dampak dari kejadian tersebut seperti apa. Oke, seperti ini misalnya, ini tabel relatif numeric scale ya. Mulai dari risiko paling rendah, sangat rendah, kemudian moderate, tinggi dan sangat tinggi ya. Nah, kalau dia risiko sangat rendah, bagaimana kemungkinan kerugian cost dari sisi waktu, dari sisi scope dan kualitas. Nah, ini ya. Jadi di sini terlihat bagaimana kita bisa melihat tabel kemungkinan risiko yang bisa ditemukan dalam pengerjaan proyek kalau kita susun berdasarkan relatif numeric scale ini ya, tujuannya supaya kita tahu bagaimana menyusun priority dalam mengelola sebuah risiko proyek. Nah, saat penilaian risiko kita mengenal istilah, nanti ada failure mode dan effect analysis ya, yang tujuannya ini memperluas matriks keparahan risiko ya. Kemungkinan kalau ada risiko itu bagaimana matriks keparahan risiko tersebut ya. Termasuk kemudahan mendeteksi dalam persamaan ya, bagaimana impact dikali probability dan deteksi ini akan menghasilkan nilai risiko ya. Jadi nilai risiko itu didapatkan dari impact dikali probability dan deteksi. Maka kita bisa melakukan penilaian risiko. Nah, tapi dalam FMIA ini ada kelemahannya. Kelemahan dalam pendekatan FMIA ini adalah salah satunya bahwa peristiwa risiko yang diberi peringkat dampak 1, probabilitas 5 dan deteksi 5 akan mendapat skor tertimbang ya, yang sama dengan kejadian yang diberi dampak impact 5, probability 5 dan detection 1. Nih, ya. Jadi akan sama dia ketika kita hitung dampaknya 1, probability-nya 5, deteksinya 5, akan sama kemungkinan skornya dengan yang impact-nya 5, probability-nya 5, sementara deteksinya 1. Ini kelemahannya ya. Sementara dari setiap komponen ini, dampak probability dan deteksi ini tentu kerugian ataupun akibat kerugian yang dimunculkan dari risikonya pasti berbeda jika dia dibalik, impact-nya 5, probability 5, dan deteksi 5. Nah, ini menggarisbawahi pentingnya tidak memperlakukan penilaian risiko hanya sebagai latihan matematika saja ya, tetapi perlu dilakukan sebuah diskusi yang bijaksana mengenai kejadian risiko utamanya. Nah, sekarang bagaimana respon terhadap risiko ya? Kalau kita menyebut tadi bahwa perlu adanya respon negatif dan positif dalam sebuah risiko. Nah, respon terhadap risiko negatif seperti apa ya? Kita mulai dari respon negatifnya. Dalam respon risiko negatif perlu dilakukan respon-respon ya yang diklasifikasikan sebagai, misalnya kita perlu melakukan mitigasi dan avoiding ya. Mitigasi dalam rangka mengurangi yaitu dengan cara tindakan yang dilakukan untuk mengurangi peluang terjadinya risiko ya. Dalam respon terhadap risiko negatif kita perlu melakukan mitigasi, mengurangi peluang terjadinya risiko. Contoh, misalnya kita memilih orang yang kompeten dalam tim proyek ya, betul-betul kita memilih tim-tim ahli ya dalam proses pengerjaan proyeknya, membuat desain yang maksimal untuk menghindari redesign. Misalnya kalau kita sudah anggap ini kita membuat proyek menyusun sebuah aplikasi misalnya, maka tentu kita membutuhkan orang yang paham betul tentang mendesain sistem, yang membuat prototipe sistem yang baik, sehingga setelah proyek tersebut mulai dilaksanakan tidak perlu meredesain ulang ya, karena waktu yang digunakan. Jika kita meredesain ulang ya prototipe sistemnya atau bahkan sistemnya tersebut itu akan memakan waktu yang lebih lama lagi ya, memakan waktu yang lebih lama karena harus mengerjakan
redesign ya dari awal, dan tentunya kemungkinannya akan melakukan perubahan-perubahan besar ya terhadap desain tersebut. Nah, respon lain ya terhadap risiko negatif ini kita dapat melakukan avoiding atau menghindari saja. Ya, risiko negatif bisa kita hindari saja sebelum terjadi ya. Dalam rangka mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Contoh, misalnya kita mencantumkan spesifikasi produk-produk perbankan yang jelas dan rinci ya, untuk menghindari risiko adanya penuntutan dari konsumen terhadap produk bank yang dilakukan oleh konsumen, atau kalau dalam contohkan tadi dalam proses pemasangan jaringan tadi kita perlu menjelaskan ya seperti apa misalnya ukuran kabel, kemudian jarak pemasangan kabelnya mulai dari mana ke mana, kemudian titik akhirnya di mana, perlu disampaikan ya agar ketika sudah dipasang jangan sampai ada lagi komplain lain dari customer yang kemudian misalnya bisa mengubah skema pemasangan jaringan tadi, yang tentunya itu ketika sudah berubah skema pemasangannya bukan hanya membutuhkan waktu tambahan, namun tentu kemungkinan besar akan menimbulkan juga biaya tambahan. Nah, respon lain ya dalam terhadap risiko ini kita bisa selain menghindari tadi ya, selain menghindari kita bisa melakukan transfer atau mengalihkan. Misalnya yaitu memindahkan risiko ke pihak lain. Biasanya pihak tersebut mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam mengendalikan risiko. Misalnya seperti yang sebut tadi ya. Kalau kita dalam pemasangan sebuah jaringan tadi ya, jaringan tentu pelanggan atau customer akan meminta jaminan penggunaan, jaminan kelancaran dari penggunaan si jaringan tadi. Berbagai macam yang diharapkan ya dari sana. Bagaimana mereka sebagai pengguna tentu bisa memaksimalkan penggunaan jaringannya itu tidak hanya dalam waktu singkat ya, tapi juga dalam waktu yang sangat panjang tentunya dalam rangka meminimalisir pengeluaran biaya. Lalu karena itu kalau misalnya di sana terdapat beberapa perangkat yang kemudian disinyalir memiliki biaya yang cukup mahal, maka kita bisa mengubah respon terhadap risiko tadi dengan cara memindahkan risiko kepada pihak ketiga. Nah, dalam hal ini misalnya asuransi sebagai perusahaan penanggungan risiko ya, agar ketika terjadi risiko-risiko tadi ya, pengelola proyek tidak perlu memikirkan bagaimana pembiayaan terhadap perubahan atau risiko negatif tadi, namun ada pihak ketiga yang kemudian memikirkan proses pembiayaannya sehingga meminimalisir terjadinya kerugian ya, mungkin dari segi biaya. Nah, respon lain terhadap risiko ini bisa dengan melakukan menerima saja ya. Kalau tadi menghindari, mengalihkan, bisa saja menerima sajalah apa yang kemudian risiko yang terjadi. Nah, menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan yang terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek ya. Kalau misalnya risiko proyek sudah kita pikirkan ya akan ada risiko seperti apa, namun ketika di lapangan terjadi ternyata risikonya jauh lebih rendah dari yang kita pikirkan ya, dari yang sudah dirumuskan, tentu ini tidak perlu mengeluarkan biaya ataupun waktu dalam proses mengendalikan risiko tersebut. Nah, untuk itu kalau risikonya seperti ini, si pengelola proyek bisa saja menerima saja, tidak perlu menghindari. Artinya ada kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, namun akan lebih kecil dari risiko yang kemudian atau tingkat toleransi dari risiko proyek yang sudah dirumuskan. Sudah diterima saja karena dari sisi pembiayaan dan dari sisi pengelolaan tidak terlalu rumit dan tidak terlalu besar, maka si pengelola proyek dalam merespon terhadap risiko ini mengambil posisi menerima saja. Nah, bagaimana kalau respon terhadap risiko positif ya? Dalam risiko positif ini ya dapat diklasifikasikan respon-responnya seperti misalnya adalah exploit. Exploit ini adalah strategi untuk menghilangkan ketidakpastian yang terikat pada kesempatan dan memastikan bahwa risiko positif dapat terrealisasi ya. Contoh,
Contoh dalam respon positif untuk exploit ini ya, menugaskan SDM sumber daya manusia yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian dan menyediakan kualitas yang lebih baik dari yang direncanakan ini ya. Tentu dalam hal ini akan ada konsekuensi yang akan dihadapi ya, seperti misalnya adanya penambahan biaya untuk SDM, maka mengelola proyek harus memikirkan ke sana ya. Namun dari sisi lain dengan adanya penambahan biaya tadi dalam membiayai sebuah sumber daya manusia atau tenaga ahli, namun di sisi lain ada kemungkinan dengan adanya SDM yang lebih berbakat dan lebih kompeten tadi akan mengurangi kerugian dari terjadinya over budget dan over durasi. Kenapa? Karena SDM tadi akan mampu mengerjakannya jauh lebih cepat dari yang direncanakan dan akan menghasilkan kualitas jauh lebih baik dari yang sudah direncanakan dengan menggunakan SDM yang mungkin standarnya di bawah standar SDM yang lebih kompeten tadi. Yang kedua, melakukan share. Share itu adalah alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan untuk menangkap peluang manfaat proyek. Misalnya ya, dalam proses pengerjaan proyek ya, ketika kita melakukan pengembangan proyek, untuk menghindari kerugian kita bisa melibatkan pihak tiga ya, pihak tiga dalam proses pembiayaannya. Misalnya seperti contoh ini Joint Venture ini. Joint Venture ini merupakan perusahaan spesialis ya dalam pengelolaan pembiayaan sebuah proyek ya. Yang tentunya bagi si pengelola proyek ini akan sangat menguntungkan. Kenapa? Karena dia tidak perlu mengeluarkan biaya sendiri ya. Namun ada perusahaan yang kemudian membiayai manfaat proyek tersebut, sehingga si pengelola proyek dia cukup mengelola sumber daya sementara pembiayaan itu dikelola oleh pihak ketiga. Yang artinya ketika terjadi risiko-risiko tentu joint venture ini sudah memiliki penghitungan khusus ya, bagaimana kemudian mengelola adanya perubahan-perubahan pembiayaan ya dari sisi finansial dalam pengerjaan proyeknya. Kemudian ada enhance ini adalah memodifikasi ukuran atau kesempatan dengan meningkatkan peluang-peluang ya atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dan risiko yang tentunya berdampak positif ya. Contoh, melihat pola cuaca pada saat proses pengecoran. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi untuk meminimalisir ya kesempatan peluang negatif atau risiko negatif dan memaksimalkan dampak atau peluang positif, maka pada saat proses pengecoran maka harus memperhatikan kondisi cuaca. Kalau sudah lihat kira-kira mendung, ya jangan dipaksakan untuk melakukan pengocoran, karena tentu dari sisi dampak ini akan lebih berpeluang menghasilkan risiko negatif daripada berdampak positif. Tentu harus mengantisipasi sampai sejauh itu ya. Kemudian accept ini adalah menerima sebuah kesempatan, bersedia mengambil keuntungan jika terjadi ya, tapi tidak mengambil tindakan untuk mengejarnya. Ini ya, jadi ngambil aman aja ini ya. Ketika ada peluang dikerjakan namun tidak dikejar. Nah, berikutnya adalah pengendalian manajemen risiko. Ini perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian ya. Ini tentu ya, sebutkan di awal, apapun yang dilakukan dalam proses identifikasi ya dan lain-lain, kalau kita tidak mengawasi ya, sekalipun kita sudah mengantisipasi risiko yang mungkin muncul, namun kalau tidak diawasi tentu risiko kemungkinan terjadinya risiko negatif itu akan tetap berpeluang besar. Nah, kemudian setelah diawasi perlu dikendalikan agar pendekatan-pendekatan yang sudah dirumuskan dalam proses pengendalian risiko tadi akan dilaksanakan dalam rangka meminimalisir munculnya atau timbulnya risiko-risiko negatif. Nah, dalam hal pengawasan risiko dan mengendalikan risiko ini, mengawasi adalah mengidentifikasi risiko yang belum teridentifikasi sebelumnya. Ini ya, ada kemungkinan-kemungkinan kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti disebutkan tadi. Maka perlu pengawasan agar bisa diidentifikasi terjadinya risiko-risiko yang mungkin muncul dari di luar risiko-risiko yang sudah dirumuskan ataupun sudah diantisipasi sebelumnya.
atau yang disebut dengan risiko yang baru ya, risiko baru ya, sambil menjalankan respon-respon atau rencana respon terhadap risiko yang sudah ditentukan di saat proses melakukan respon terhadap risiko negatif maupun proses respon terhadap risiko positif. Serta mengevaluasi keefektifan strategi risikonya ya, yang kemudian yang diambil selama proyek berlangsung ya. Lebih efektif mana? Jadi strategi-strategi yang sudah dilakukan, disusun itu harus dipertimbangkan kembali untuk memilih strategi mana yang lebih efektif. Selanjutnya adalah melakukan contingency plan atau perencanaan kemungkinan. Perencanaan kemungkinan ini adalah sebuah rencana untuk membuat sebuah panduan atau dokumentasi atas kejadian-kejadian yang tidak terduga. Jadi perencanaan kemungkinan ini atau contingency plan ini adalah membuat suatu panduan atau mendokumentasikan atas suatu kejadian yang tidak terduga dan sebagai dokumentasi dasar terhadap tanggap darurat ya dalam upaya pemulihan ya perencanaan. Contingency plan secara sederhana dapat diartikan sebagai serangkaian langkah yang telah disiapkan dan akan dijalankan jika terjadi kondisi yang tentunya tidak diharapkan atau tidak terduga terjadi serta mengganggu suatu operasional normal sebuah proyek. Nah, komponen rencana kontingensi ini seperti apa? Ada business impact analysisnya, BIA, business impact analysis. Dalam proses ini diprediksi konsekuensi dari gangguan proses bisnis dan dalam tahap ini pula dikumpulkan informasi yang kemudian diperlukan untuk mengembangkan strategi. Ya, strategi apa yang digunakan dalam pemulihan perusahaan dari dampak kejadian-kejadian yang tak terduga tadi. Yang kedua adalah incident response plan, ya suatu pendekatan yang terorganisir untuk mengatasi dan mengelola setelah proses yang tidak terduga terjadi. Ya, kalau tadi business impact ini adalah mengantisipasi atau mengembangkan strategi pemulihan ya. Strategi pemulihannya seperti apa ketika terjadi dampak-dampak yang tak terduga, sedangkan dalam incident response plan ini adalah untuk mengatasi atau mengelola setelah proses kejadian tak terduga tadi terjadi ya. Tujuannya untuk menangani situasi dengan cara membatasi ya kemungkinan-kemungkinan kerusakan dan mengurangi waktu dan biaya pemulihan yang akan digunakan. Komponen lain dalam rencana kontingensi dalam rencana kemungkinan ini adalah disaster recovery plan ya. Disaster recovery plan ini merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memulihkan atau mengembalikan dan bahkan melindungi infrastruktur IT bisnis dalam kejadian yang tak terduga tadi ya. Jadi disaster recovery plan ini adalah rencana pemulihan dari terjadinya bencana ya. Bencana yaitu kejadian-kejadian tak terduga tadi. Nah, tentu ada keuntungan dari proses ini. Keuntungan dari disaster recovery plan ini adalah keuntungannya adalah bisa memberikan rasa aman. Kenapa aman? Karena ketika ada terjadi kejadian tak terduga tadi, ya sudah ada recovery plan-nya, ya sudah ada persiapan recovery plan yang kemungkinan itu memperkecil terjadinya risiko. Nah, tentu itulah yang membuat tadi memberikan rasa aman. Yang kedua akan meminimalkan risiko keterlambatan pelaksanaan proyek, ya, karena ada proses recovery plan-nya tadi. Lalu yang berikutnya adalah meminimalkan pengambilan keputusan saat bencana. Ya, jadi kita tidak perlu panik ya, tidak perlu panik jika terjadi risiko-risiko yang tak terduga tadi, tidak perlu panik oleh karena sudah ada disaster recovery plan yang kemudian bisa digunakan ya, dalam rangka pemulihan. Jadi ketika terjadi bencana misalnya kita tidak melakukan aktivitas terlalu besar, namun bisa meminimalkan pengambilan keputusan ya di saat terjadinya kejadian-kejadian tak terduga tersebut. Kemudian dalam komponen rencana kemungkinan ini juga bisa dilakukan bisnis continuity plan. Jadi tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis akan dapat terjadi tetap berjalan ya apabila terjadi kejadian yang tak diinginkan. Jadi meskipun terjadi kejadian tak terduga, dipastikan bahwa
bisnis tetap bisa berjalan ya, meski harus tertunda mungkin beberapa saat ya dalam proses disaster discovery plan. Nah, pada tahap ini dianalisis strategi berkelanjutan untuk masa mendatang seperti apa ya, serta manajemen risiko dan krisis atas respon kejadian tersebut. Sehingga seluruh komponen pengelolaan risiko dalam berlangsungnya sebuah proyek itu bisa diminimalisir kerugian-kerugian yang muncul ya, kerugian yang muncul baik dari sisi keuangan maupun dari sisi waktu maupun bahkan kualitas pekerjaan. Nah, dalam sebuah proyek tentu ini sangat penting ya. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek ini harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup ya dalam pengelolaan sebuah risiko proyek. Dengan demikian pengelola proyek dan pemilik proyek tentu dapat meminimalisir dari tadi ya, dapat melakukan proses pengerjaan proyeknya dengan baik ya, tanpa harus memikirkan akan adanya risiko besar yang mungkin terjadi dalam proses pengerjaan proyek. Oleh karena sudah diantisipasi ya dengan cara melakukan pengelolaan risiko ya yang baik terhadap pelaksanaan proyek. Jadi kelas ini sangat penting ya kaitannya jika kawan-kawan ya kelas manajemen proyek jika ingin mengerjakan sebuah proyek ya, ini boleh dipraktekkan ya supaya bagaimana kemungkinan proyek-proyek yang sudah dikerjakan tersebut itu bisa diminimalisir risiko yang mungkin terjadi ya, baik risiko negatif seperti yang disebutkan tadi ya, bisa meminimalisir risiko negatif dan memaksimalkan risiko positifnya yang tentunya akan menguntungkan bagi pengelola proyek maupun pemilik proyek dan tentu saja bagi customernya ya. Baik kelas, demikian tadi ya bagaimana mengelola sebuah risiko dalam pelaksanaan proyek ya dalam rangka meminimalisir kejadian atau risiko negatif dan memaksimalkan risiko positif. Oke kelas, jika ada yang kurang jelas silakan pertanyaan atau diskusikan di aktivitas perkuliahan kali ini ya. Dan saya masih tetap mengimbau ya teman-teman semuanya ya agar tetap melaksanakan protokol kesehatan yang baik ya di saat situasi seperti ini. Dalam ini kaitannya juga dalam meminimalisir risiko ya, kaitannya juga meminimal risiko ya penyebaran ya, virus yang sangat aneh ini. Tentu kita perlu ya melakukan aktivitas bagaimana mengelola risiko ya, dalam hal ini adalah menggunakan protokol kesehatan baik dimanapun kalian berada ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan salam sehat.